Pemirsa, banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Bantuan pun terus dikerahkan untuk korban terdampak banjir. Kok bisa sih, Roni? Kok bisa sih? Langsung ujung. Seorang warga terseret arus sungai di Kelurahan Cibeber, Cilegon, Banten. Korban berhasil diselamatkan oleh warga dengan menggunakan seutas tali dan kayu. 2 hari diterjang hujan deras, sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Salah satunya di Desa Pagelaran. Ketinggian banjir di desa ini mencapai 2 meter, bahkan nyaris menyentuh atap rumah. Sementara di Pati, Jawa Tengah, banjir masih merendam sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung untuk mengecek banjir. Bantuan diberikan kepada 90 desa terdampak banjir. Kita memastikan masyarakat kita tetap kita opening. Jadi beberapa kebutuhan pokok kita salurkan, termasuk jangan sampai masyarakat kita nanti tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas, terutama anak-anak yang sekolah, kemudian kebutuhan bahan pokok. Di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras menyebabkan Puskesmas Palabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Petugas Basarnas Posar Sukabumi selanjutnya mengevakuasi para pasien dan tenaga medis ke tempat aman. Sementara pasien yang dirawat selanjutnya dipindahkan ke ruang perawatan medis Rumah Sakit Palabuhan Ratu. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 1 bulan pasca banjir di Pulau Sumatera, namun sejumlah infrastruktur belum sepenuhnya pulih. Doa untuk pemulihan korban bencana pun terus dikirimkan dari penjuru Indonesia. Setelah lebih dari 1 bulan, aktivitas RSUD Aceh Tamiang perlahan kembali berjalan seiring proses pembersihan oleh petugas gabungan TNI, Polri, BNPB, dan relawan. Kerusakan alat kesehatan masih menjadi tantangan, di mana sekitar 94% alat kesehatan dilaporkan rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, anak-anak di Desa Blangcut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh, hingga kini masih harus menjalani proses belajar mengajar di bawah tenda darurat. Meski ruang belajar sangat terbatas dan hanya beralaskan tanah berlumpur, anak-anak tetap antusias mengikuti pelajaran di bawah tenda darurat yang disediakan oleh TNI. Doa untuk korban bencana di Sumatera pun terus dikirimkan dari penjuru Indonesia. Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono panjatkan doa untuk korban banjir Sumatera. SBY juga kembali ingatkan akan pentingnya menjaga persatuan Indonesia. Bangsa kita. Oleh karena itu, negara, pemerintah, para pemimpin bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bangsa kita ini sampai kapanpun akan tetap rukun, bersatu dengan persaudaraan yang tinggi. Di Tangerang, Banten, doa bersama dipanjatkan saat penutupan MTQ ke-56. Ribuan warga berdoa dan bersolawat bersama. MTQ ke-56 diikuti 1.332 peserta dari 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Dengan sholawat, juga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kita terus berempati, mendoakan kepada saudara-saudara kita, tetap terus kita kepada di Sumatera, baik itu di Aceh, di Medan, di Padang. Meski belum pulih sepenuhnya, namun perbaikan lokasi terdampak bencana di Sumatera terus dikebut. Perbaikan infrastruktur hingga gizi warganya menjadi perhatian pemerintah. Dapur umum pun terus beroperasi melayani pengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pembongkaran tiang monorail di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mengecek langsung pembongkaran monorail yang akan dilaksanakan Rabu malam. Pembongkaran monorail dikerjakan oleh Pemprov Jakarta secara bertahap pada malam hari di jalur lambat.
Meski tidak ada pembongkaran di siang hari, namun petugas kepolisian tetap bersiaga untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Proyek ini menargetkan pembongkaran 109 tiang dengan target rampung pada bulan September mendatang. Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran 254 juta untuk membongkar tiang monorel. Sementara 102 miliar rupiah dialokasikan untuk penataan jalan secara menyeluruh selama 1 tahun. Sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi, dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Mimpi DKI Jakarta memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan monorel tinggal kenangan. Proyek berbiaya triliunan rupiah tersebut malah mangkrak dan menjadi beban ibu kota selama 2 dekade. Tiang-tiang monorel yang terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini hanya jadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Tiang monorel ini mangkrak selama 2 dekade. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini kerap memicu kemacetan, bahkan mengakibatkan kecelakaan fatal. Sebuah fakta ironi karena awalnya proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Menurut aku sih mendingan dicabut karena agar luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget gak jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya. Jadi lebih bagus lah. Tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu, nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek triliunan rupiah yang digarap PT Adikarya dan PT Jakarta Monorail itu terganjal banyak persoalan, mulai dari sengketa aset, pendanaan kurang, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proyek pun dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorail masih maju mundur. Proyek rumit, penuh risiko hukum dan membebani anggaran, membuat Gubernur Pramono Anung gatal ingin merapikan. Pramono pun mendatangi KPK untuk berkonsultasi seputar implikasi hukum yang bisa muncul. Anggaran 100 miliar rupiah pun disiapkan untuk membongkar tiang monorel dan menata ulang kawasan tersebut menjadi lebih indah dan ramah bagi pengguna jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.